Kisah Balian dari Ibelin adalah kisah tentang keberanian, kehormatan, dan ketangguhan. Dia adalah seorang bangsawan Frank di kerajaan Latin Yerusalem. Dia terkenal karena pembelaannya terhadap Yerusalem melawan Saladin. Balian mewarisi gelar Tuan Ibelin. Melalui pernikahannya dengan Maria Komnena, ia menjadi Tuan Ramla dan Nablus. Ini adalah kota-kota yang kuat dan penting. Mereka secara strategis penting untuk pertahanan kerajaan Latin. Balian pertama kali menjadi terkenal selama masanya sebagai Tuan Kerak. Kerak adalah kastil yang vital secara strategis. Itu menjaga jalan selatan menuju Yerusalem. Pada tahun 1977, Balian menjadi sorotan. Dia memimpin pertahanan Kerak melawan pasukan Ayubia yang besar. Tentara ini dipimpin oleh Saladin yang legendaris sendiri. Saladin bertekad untuk merebut Kerak. Dia melihatnya sebagai batu loncatan untuk menaklukkan Yerusalem. Pengepungan Kerak adalah urusan yang brutal. Pasukan Ayubia jauh lebih banyak daripada para pembela. Mereka melancarkan serangan tanpa henti ke kastil. Balian dan anak buahnya berdiri teguh. Mereka bertarung dengan kegigihan yang luar biasa. Para pembela Kerak bertahan melawan segala rintangan. Pengepungan Kerak adalah bukti kepemimpinan Balian. Itu menunjukkan kehebatan militernya. Dia telah dikenal di seluruh kerajaan Latin. Dia dipandang sebagai komandan yang terampil. Lebih penting lagi, dia dipandang sebagai orang yang terhormat dan berani. Dia tidak tahu bahwa tantangan terbesarnya belum datang. Saat kekuatan Saladin tumbuh, kerajaan Latin Yerusalem menghadapi ancaman eksistensial. Kerajaan itu dilanda perselisihan internal. Ia kekurangan kepemimpinan yang kuat. Hal ini membuat rentan terhadap serangan. Balian, meskipun terjebak di tengah konflik internal ini, tetap berkomitmen untuk membela kerajaan. Dia memahami bahaya yang ditimbulkan oleh Saladin. Dia juga menyadari pentingnya melindungi warga sipil tak berdosa yang terperangkap dalam baku tembak. Salah satu aspek yang paling luar biasa dari karakter Balian adalah dedikasinya yang tak tergoyahkan untuk melindungi non-kombatan. Dia mengerti bahwa perang adalah bisnis yang brutal. Dia percaya bahwa itu adalah tugas moralnya untuk meminimalkan penderitaan kapanpun memungkinkan. Selama pengepungan Kerak oleh Saladin misalnya, Balian mengizinkan perempuan dan anak-anak meninggalkan kastil. Dia melakukan ini meskipun itu berarti melemahkan pertahanannya sendiri. Komitmen Balian untuk melindungi orang tak bersalah tidak terbatas pada orang Kristen. Dia percaya dalam memperlakukan semua non-kombatan dengan hormat. Dia menunjukkan belas kasih kepada umat Islam yang terperangkap dalam konflik. Ini adalah kualitas yang langka. Itu membuatnya mendapatkan kekaguman bahkan dari musuh-musuhnya. Kasih sayang dan rasa keadilannya sangat kontras dengan kebrutalan dan kekerasan yang seringkali tidak pandang bulu pada zaman itu. Konflik antara tentara salib dan Saladin bukannya tanpa momen-momen ksatria. Ada contoh saling menghormati dan menghormati. Salah satu contoh tersebut melibatkan Balian dan Saladin sendiri. Selama pengepungan Kerak, Saladin mengetahui bahwa istri Balian, Maria Komnena, dan anak-anak mereka terjebak di dalam kastil. Dalam tindakan kemurahan hati yang luar biasa, Saladin memberi mereka jalan keluar yang aman dari benteng yang terkepung. Balian, pada gilirannya, menunjukkan rasa hormatnya sendiri. Setelah jatuhnya Kerak, dia diizinkan pergi ke Yerusalem untuk menjemput keluarganya. Dia berjanji kepada Saladin bahwa dia tidak akan mengangkat senjata melawannya lagi. Balian menepati janjinya, bahkan ketika itu berarti tetap netral dalam pertempuran Montgisard. Pertempuran ini terjadi tak lama setelah kedatangannya di Yerusalem. Tindakan ksatria ini, meskipun sekilas, menyoroti hubungan yang kompleks antara tentara salib dan musuh muslim mereka. Mereka mengingatkan kita bahwa bahkan di tengah perang, kemanusiaan dan kasih sayang masih bisa menang. Saat-saat anugerah ini menawarkan secercah harapan dalam narasi yang sering didominasi oleh kekerasan dan pertumpahan darah. Pada tahun 1124, Baldwin IV, Raja Kusta, naik tahta Yerusalem. Meskipun usianya masih muda dan penyakitnya melemahkan, Baldwin IV adalah penguasa yang bijaksana dan cakap. Dia mengakui kesetiaan dan keterampilan militer Balian. Dia menunjuknya sebagai salah satu penasihat terdekatnya. Baldwin IV memahami pentingnya menjaga perdamaian di kawasan itu. Dia juga tahu bahwa Saladin adalah musuh yang tangguh. Dia berusaha menghindari konfrontasi langsung dengan pemimpin Muslim yang kuat itu.
Diplomasi dan kesediaan Baldwin IV untuk berkompromi membantu memperpanjang perdamaian yang rapuh di Tanah Suci. Dia menegosiasikan perjanjian dengan Saladin. Dia bahkan terlibat dalam kampanye militer bersama melawan musuh bersama. Pemerintahan Baldwin IV adalah periode stabilitas relatif bagi kerajaan Yerusalem. Itu sangat kontras dengan kekacauan yang terjadi setelah kematiannya. Setelah kematian Baldwin IV, kerajaan itu jatuh ke dalam kekacauan. Guy dari Lusignan, seorang bangsawan yang ambisius dan sejujurnya ceroboh, merebut tahta. Kenaikan Guy didukung oleh partai perang di Yerusalem. Orang-orang ini mereka menyukai sikap yang lebih agresif terhadap Saladin. Balian bersama dengan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya menentang pemerintahan Guy. Mereka menyadari kecerobohannya sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup kerajaan. Pemerintahan Guy ditandai oleh serangkaian keputusan yang menghancurkan. Dia membiarkan dirinya dibujuk untuk berperang dengan Saladin oleh Reynald dari Châtillon, seorang tuan yang pemarah dan berbahaya. Provokasi Reynald yang terus-menerus, termasuk serangan terhadap kafilah dan ziarah Muslim, menghancurkan perdamaian rapuh yang telah dipertahankan Baldwin IV dengan susah payah. Pada tahun 1297, Guy memimpin tentara salib menuju kekalahan telak di pertempuran Hattin. Pertempuran itu sejujurnya merupakan bencana bagi negara-negara tentara salib. Itu mengakibatkan penangkapan Guy sendiri dan banyak bangsawan terkemukanya juga ditangkap. Kekalahan itu adalah akibat langsung dari kepemimpinan Guy yang buruk. Dia membiarkan tentaranya ditarik ke dataran tanpa air, di mana mereka dikepung oleh pasukan Saladin. Tentara salib yang dihancurkan oleh rasa haus dan kelelahan benar-benar dikalahkan. Pertempuran Hattin adalah titik balik dalam sejarah perang salib. Itu menandai awal dari akhir bagi negara-negara tentara salib. Kekalahan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh barat Latin dan membuat Yerusalem rentan terhadap pasukan Saladin yang maju. Balian dari Ibelin, yang berada di Yerusalem selama pertempuran, sekarang menghadapi tugas yang menakutkan untuk mempertahankan kota suci melawan Saladin yang menang. Setelah bencana di Hattin, pasukan Saladin menyapu Tanah Suci. Kota demi kota jatuh ke tangan tentara Muslim, dan segera Yerusalem sendiri berada di bawah pengepungan. Balian, terjebak di kota setelah diberikan jalan yang aman sebelumnya oleh Saladin, mengambil alih komando pertahanan. Dia mengumpulkan warga yang kehilangan semangat dan bersiap untuk serangan yang tak terelakkan. Pengepungan Yerusalem adalah urusan yang putus asa. Para pembela kalah jumlah dan kalah tanding, namun mereka bertarung dengan keberanian mereka, yang tahu bahwa mereka berjuang untuk hidup mereka dan untuk iman mereka. Balian, sesuai dengan sifatnya, juga mengambil langkah-langkah untuk melindungi penduduk kota. Dia mengatur distribusi makanan dan air, dan bahkan memberi gelar ksatria kepada pengawal dan warga untuk memperkuat barisan pembela yang terkuras. Terlepas dari upaya gagah berani mereka, hasil pengepungan tidak pernah diragukan. Pasukan Saladin menembus tembok kota setelah beberapa minggu. Mengetahui bahwa perlawanan lebih lanjut akan sia-sia dan akan menyebabkan pembantaian, Balian mencari syarat penyerahan diri. Balian, memahami gawatnya situasi, pergi menemui Saladin secara langsung. Dia menegosiasikan penyerahan Yerusalem, dan dia melakukannya dengan syarat bahwa nyawa penduduk kota akan diselamatkan. Saladin, terkesan oleh keberanian Balian dan kepeduliannya terhadap orang tak bersalah, menyetujui persyaratan ini. Dia mengizinkan penduduk Kristen Yerusalem untuk meninggalkan kota dengan aman, dan mereka diizinkan untuk membawa harta benda mereka. Penyerahan Yerusalem menandai akhir suatu era. Kota, yang dihormati oleh orang Kristen, Muslim dan Yahudi, telah berada di bawah kendali tentara salib selama hampir 1 abad. Kemenangan Saladin adalah momen penting bagi dunia Muslim, karena memulihkan pemerintahan Islam ke salah satu kota tersuci mereka. Namun, tindakan Saladin dalam kemenangan, terutama grasinya terhadap orang Kristen yang kalah, memperkuat reputasinya sebagai pemimpin yang sopan dan penyayang. Setelah jatuhnya Yerusalem, Balian kembali sebentar ke Tirus, yang tetap berada di tangan tentara salib. Dia kemudian bergabung dengan keluarganya di Antiokhia, dan akhirnya kembali ke tanah leluhurnya di Prancis. Dia menolak untuk berpartisipasi dalam Perang Salib Ketiga, yang diluncurkan untuk merebut kembali Yerusalem.
Dia percaya bahwa pertumpahan darah lebih lanjut tidak ada gunanya, dan dia menganjurkan koeksistensi damai antara Kristen dan Muslim. Balian dari Ibelin meninggal pada tahun 1993. Dia meninggalkan warisan keberanian, kehormatan, dan kasih sayang. Dia dikenang sebagai seorang pria yang berjuang dengan berani untuk membela rakyatnya dan imannya, tetapi juga untuk komitmennya yang tak tergoyahkan untuk melindungi orang tak bersalah, terlepas dari agama mereka. Di zaman kebrutalan dan intoleransi agama, Balian dari Ibelin berdiri sebagai mercusuar kemanusiaan. Kisahnya mengingatkan kita bahwa bahkan di masa-masa tergelap, keberanian, kasih sayang dan pengejaran perdamaian adalah cita-cita yang layak diperjuangkan.